Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bahas Cerita TV. Hari ini kita akan lanjut cerita si ular putih Iojang. Tapi sebelum lanjut, mohon di-subscribe dan aktifkan loncengnya, agar saya lebih semangat bikin kontennya. Oke, kita lanjut dari cerita kemarin. Dari kelas Sion, kita beralih langsung ke Hyumin dan Hyuntak yang sudah sampai di Bliar. Mereka terkejut melihat suasana yang sepi. Lalu Hyumin berkata, "Bangsat, apa kita ditipu?" tanya Hyumin ke Hyuntak. Namun tiba-tiba Suzy pun muncul dari balik pintu lalu berkata, "Selamat datang. Kalian mau pesan apa?" Hyumin dan Hyuntak kaget akan kecantikan Suzy. Lalu Hyumin berkata, "Kami mau main biliar. Minumnya kopi saja." "Saya juga," kata Hyuntak. Lalu Suzy pergi membuatkan kopi. Dan kita beralih ke jalan raya. Terdengar suara motor yang dibawa komplotan Sihon yang mau ke SMA Yojang. Setelah sampai di SMA Yojang, mereka menunggu Hyumin lewat di bawah jembatan. Lalu ketika Sion pulang sekolah, Sion mau lewat ke bawah jembatan. Tapi tiba-tiba melihat ada berandalan yang duduk di bawah jembatan dan jumlahnya lumayan banyak. Sion pun berniat cari jalan lain, namun tiba-tiba komplotan itu memanggil Sion. "Hei kau, yang di sana, cepat, sini kau." Lalu Sion menoleh dengan raut muka yang menantang. Dalam hati Sion berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada cara lain." Lalu si gendut tertawa, "Hahaha," dan berkata, "Sepertinya benar, SMA Yojang itu sekolah cupu. Lihat cecunguk ceking macam itu aja berlagak." Lalu si gendut menyeret Sion ke bawah jembatan sambil berkata, "Sini kau, anak keren." Dalam hati Sion berkata, 5 orang, apa aku bisa? "Apa kali ini aku harus mengalah?" ucap Sion dalam hati. Si gendut menantang Sion dengan menepuk kepala Sion dan berkata ke temannya, "Sebelum kita pergi, kita main dulu anak ini, hihihi," ucap si gendut. Sion mencoba sabar dalam hati. Sion berkata, "Tahankah? Aku kan udah pernah menang lawan 3 orang." Namun si gendut terus menggeplak kepala Sion hingga Sion mulai marah. Dalam hati Sion berkata, "Baiklah, setidaknya satu berdebah ini harus kubunuh." Lalu Sion mengambil pulpen dari kantong bajunya. Lalu Sion menarik tangan si gendut itu dan menusuknya menggunakan pulpen hingga menembus tangannya. Dan si gendut pun menjerit kesakitan. Tak sampai di situ saja. Setelah itu, Sion mengambil batu dan menghantamkan kepala si gendut hingga dia menangis. Lalu Sion menarik rambut si gendut sambil berkata, "Kenapa nangis? Mau kupanggilkan ibumu?" Dari atas jembatan, Hyumin dan Hyuntak melihat perkelahian Sion dengan berandalan itu. Kata Hyumin, "Wah, lihat anak itu. Nekat amat. Kayak kau nekatnya." Hyuntak pun terpikat akan sesosok Sion. Dalam hati Hyuntak, "Anjir, si Sion keren banget sih." Lalu mereka pun turun ke bawah menuju ke tempat Sion. Sambil memegang kepala si gendut, Sion berpikir, bagaimana cara aku bisa menang lawan 5 orang ini? Namun secara tiba-tiba ada seseorang yang datang dari belakang membantu dan menendang salah satu dari mereka. Dia adalah Gayol Jin. Lalu Gayol Jin bertanya ke Sion, "Ada ide buat menang lawan mereka?" Sion berkata, "Aku cuma berniat menyiksa 1 orang ini dan aku nggak kepikiran setelah itu."
Gayol pun bingung dengan jawaban Sion. Lalu, tiba-tiba Hyumin dan Hyuntak datang sambil berkata, "Wah, cecungu, ngumpul semua nih." Para berandalan itu pun kaget kedatangan Hyumin. "Apa kalian datang ke sini untuk mencariku?" ucap Hyumin. "Kami akan menyeretmu, Hyumin sialan," ucap salah satu dari berandalan tersebut. "Kalau Jihon punya urusan, suruh dia ke sini sendiri. Kenapa dia menyuruh kalian membawaku? Mau berhayal kalian bisa membawaku," kata Hyumin. Ketika mereka sedang ngebacot, tiba-tiba Hyuntak melakukan serangan bertubi-tubi. Dalam hati Hyumin berkata, "Hyuntak, padahal aku cuma mau adu mulut doang." Namun serangan Hyuntak berhasil dibalas dengan pukulan telak tepat ke wajahnya. Perkelahian dari dua kubu pun tak terhindarkan. Si gendut pun mengendap-endap dari belakang Sion dan hendak membalas perlakuan Sion padanya. Si gendut memegang kerah baju Sion. Sion menoleh sambil berkata, "Harusnya kau jangan pegang kerah, tapi langsung pukul saja aku." Lalu Sion mengambil jari kelingkingnya dan mematahkan tanpa rasa ragu. Si gendut berteriak kesakitan. Setelah itu, Sion menarik kepalanya dan menghantamkan ke tembok dengan sangat kuat, sampai si gendut pingsan dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Mereka semua yang berkelahi seketika itu berhenti terdiam, melihat kebrutalan si Sion. Setelah itu, Sion berkata, "Sudah, hentikan. Cukup sampai di sini. Aku capek, sialan." Setelah usai perkelahian di bawah jembatan, lalu Hyumin dan yang lain lanjut main biliar, juga dengan Gayol. Hyumin bilang, "Anak itu unik ya. Setelah berkelahi, dia langsung pergi les ninggalin kita." Beralih ke sebelumnya, ketika Hyumin mengajak nongkrong bareng, Sion cuma jawab, "Aku bukan nganggur kayak kalian. Aku nggak tertarik. Kalian saja yang pergi." Oke, kita beralih ke tempat les Sion yang berisi anak-anak cupu, namun ada satu anak yang sok di situ. Anak sok itu berkata, "Aku harus belajar sama anak para cupu. Kutu buku ini. Ya, mau gimana lagi, aku kan mau masuk kuliah nanti." Di sisi lain, komplotan Jihon yang telah dikalahkan membuatnya marah, dan belum lagi si gendut Haiba babak belur paling parah membuat Jihon semakin kesal dan merasa dipermalukan. Lalu Jihon merenung dan berkata dalam hati, "Ini semua karena kesalahanku. Harusnya aku sendiri yang melakukannya." Beralih ke Sion yang sedang mengingat momen kebersamaan mereka bertarung melawan gerombolan Jihon di bawah jembatan kemarin. Beberapa hari pun berlalu. Hyoman sudah masuk ke sekolah. Anak-anak di kelasnya mulai membicarakannya. Hyoman pun berteriak, "Hei, tutup mulut kalian." Ketika Sion memasuki kelas, Hyoman terdiam dan berkeringat dingin. Terlihat jelas dia sangat ketakutan kedatangan Sion. Dan berandalan lain yang melihatnya berkata, "Si Hyoman masih takut loh. Coba ajak dia buat habisin Sion." Nama berandalan ini Hyong-un. Ketika istirahat, mereka menemui Hyoman dan mengajak bergabung menghabisi Sion. Awalnya Hyoman menolak karena takut. Tapi kata mereka, Hyoman hanya perlu menonton saja, dan mereka berdua yang akan menghadapi. Hyoman pun berpikir dan setuju untuk ikut bergabung. Mereka pun pergi langsung ke kelas menemui Sion. Hyong-un pun meludah di atas buku Sion. Sion tetap tenang memandangi mereka. Hyong-un bilang, "Maaf,
belakangan ini ludahku keluar terus nih. Mungkin pengen makan yang manis-manis. Sion dengan santai mengelap bukunya, menggunakan tisu dan sambil mengamati. Dan dia melihat Hyoman dengan jelas, sangat ketakutan, tidak berniat melawannya. Tapi, bajingan ini belum mengakuiku. Akan kuperlihatkan padanya. Tak kusangka kesempatan ini datang lebih cepat dari dugaanku, kata Sion dalam hati. Hyung-un berkata, pecundang sialan, baru menang sekali aja merasa sok jagoan. Sion pun tetap santai membersihkan bukunya. Hyung-un pun kesal dengan Sion yang tidak menghiraukannya. Lalu ia langsung menampar Sion. Cukup bersabarnya. Sion menutup bukunya lalu menghantamkan tepat ke muka Hyung-un sampai hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Lalu Sion menghantamkan lagi bukunya ke kepala Hyung-un. Curang, pakai buku, teriak teman Hyung-un. Lalu Sion melempar bukunya ke arah teman Hyung-un buat mengalihkan perhatiannya, lalu menghantamkan lutut ke mukanya hingga kepalanya membentur lantai. Lalu Sion mengambil kembali bukunya dan duduk di atas Hyung-un dan menghajarnya dengan buku itu secara terus-menerus sampai mukanya babak belur. Hyung pun terdiam melihat kesadisan Sion menghabisi Hyung-un. Setelah itu, dengan santainya Sion kembali duduk di kursinya, lalu membersihkan bukunya yang berlumuran darah. Adegan ini membuat semua orang yakin Sion tak terkalahkan di kelas ini. Dia menjadi penguasa di kelas itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan terus part selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Oke, terima kasih.